Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh menikmati dan mengalami hari baru, hari karunia Tuhan, dan karena itu sepatutnyalah juga pada hari ini dalam tuntunan firman Tuhan agar hidup kita benar-benar berkenan kepadanya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 17 Juli 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, dalam kasih dan tuntunan-Mu sepanjang malam. Istirahat kami boleh Engkau pelihara dengan sungguh luar biasa. Pada hari ini kami bangun menikmati kasih Tuhan dan bersedia untuk memulai segala aktivitas kami. Namun kami rindu untuk dituntun firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak terang, boleh menyatakan damai dan sukacita dimanapun kami berada. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan termateraikan dengan baik di hati kami. Ini kami, Tuhan, datang berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud. Untuk itu, kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekotul roti bundar, sekarat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Michal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Michal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Michal binti Saul
tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amin. Melalui pembacaan kita hari ini, kita dituntun dengan sebuah tema merendah dalam Tuhan. Lan basa Toraya umpo pengkadiongan kale lan puang matua. Seorang novelis asal Skotlandia, J.M. Barrie, pernah berujar bahwa hidup ini adalah pelajaran panjang akan sikap rendah hati. Ungkapan tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang masa kecilnya yang hidup dalam serba kekurangan. Jika demikian, apa hubungannya dengan teks bacaan kita hari ini? Saudara-saudara, sikap rendah hati sangat bergantung pada pengosongan diri atau kenosis. Pengosongan diri mengisyaratkan untuk tidak mengutamakan segala bentuk kelebihan yang ada pada dirinya, tetapi melihatnya sebagai pemberian yang dipercayakan oleh Tuhan. Demikian halnya dalam bacaan hari ini. Kita mendapati bahwa jabatan dan tahta yang berada di tangan Daud sumbernya dari tangan Tuhan semata. Sehingga tarian dan luapan sukacita Daud merupakan caranya untuk merendahkan diri di hadapan hadirat Allah yang disimbolkan dengan tabut Tuhan. Hal kontras justru ditunjukkan oleh Mikal yang tidak senang melihat Daud merendahkan dirinya. Hidup ini adalah proses panjang untuk merendahkan diri. Kita diajak untuk senantiasa menghidupi hal tersebut. Kita harus menanamkan dalam batin kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari dan demi untuk Tuhan. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang membenarkan kita untuk tinggi hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pola hidup yang merendahkan diri akan mendapat kepenuhannya dalam karya Yesus Kristus. Ia adalah juru selamat yang merupakan kegenapan hukum Taurat. Hal ini hendaknya selalu membaharui batin kita bahwa Allah telah merendahkan dirinya dalam Kristus, dan Roh Kudus kita diyakinkan dan dimampukan untuk mengikuti teladan Kristus. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di sorga. Oleh karena Engkaulah yang terus memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Dan jikalau pagi ini kami boleh mengalami hari baru, itu semua karena Tuhan. Firman-Mu boleh kami dengarkan menjadi perenungan bagi kami, mengawali segala aktivitas kami. Kami di sepanjang hari ini, kami menyadari kami terbatas ya Allah. Karena itu kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami semakin diyakinkan dan dimampukan untuk mengikuti teladan Kristus. Bapa di sorga, kami berserah kepadamu untuk keberadaan hidup kami hari ini. Dengan segala aktivitas kami, Tuhanlah yang akan menyertai dan memampukan kami mengerjakan dengan kesetiaan dan dengan penuh tanggung jawab.
pelihara kami dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga keberadaan hidup kami sepanjang hari ini sungguh akan terus mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah segala keberadaan hidup mereka tetap dalam kuasa dan pengasihan Allah, sehingga dalam waktu dan perkenaan Tuhan sendiri boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Keluarga yang setia mendampingi, Tuhan beri kesehatan dan kekuatan. Kami juga bersyukur atas pertambahan usia anggota jemaat. Tuhan berkati. Kami berdoa buat semua anggota jemaat-Mu, baik selaku ayah, ibu, anak-anak. Tuhan berkati dalam setiap aktivitas masing-masing, baik yang ada di kota Balikpapan maupun di luar kota Balikpapan. Tuhan berkati peran masing-masing kami. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Tuhan, agar senantiasa kehidupan kami merasakan pengampunan dari Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.